Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwana fillah a'azzakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan Sahih Al-Bukhari. Pembahasan kita masih dalam Kitabul Wudu, masuk pada bab yang ke-70. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab al-buzaq wal mukhat wa nahwihi fi thawb. Bab air liur, teludah, wal mukhat dan ingus, wa nahwihi dan yang semisalnya, bisaub pada pakaian atau pada kain. Nah, di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ingin menjelaskan apakah air liur, ingus itu merupakan sesuatu yang najis ataukah tidak. Nah, kemudian beliau menyebutkan asar dan juga hadis yang menunjukkan bahwasanya air liur, begitu juga ingus, bukanlah sesuatu yang najis. Nah, dan telah kita jelaskan bahwasannya semua yang keluar dari manusia selain yang keluar dari kubul dan dubur itu adalah suci. Ya. Apa itu keringat misalkan yang keluar dari kulit, ataukah yang keluar dari hidung, ya, upil misalkan, ingus dan semisalnya, atau yang keluar dari telinga, walaupun itu berbau busuk misalkan. Nah, atau yang keluar dari mata, air mata dan semisalnya, semuanya suci, kecuali yang keluar dari kubul dan dubur. Ya. Apakah berupa air kencing ataukah kotoran. Nah, ada tentang darah telah kita jelaskan. Ketika darah keluar dari jasad seseorang, tangannya, kakinya, atau badannya, ya, pendapat yang kuat, darah tidak najis, kecuali darah haid dan nifas. Adapun selain daripada itu, hukumnya suci. Ya. Baik darah manusia ataukah darah hewan. Ya. Telah kita jelaskan bahwa di antara sahabat ada yang menyembelih unta dalam keadaan darah unta tersebut berceceran pada bajunya. Kemudian dia sholat menggunakan baju tersebut. Dan juga para sahabat sholat dalam keadaan tubuhnya mengeluarkan darah, terluka dari peperangan. Ya. Kalau seandainya darah tersebut najis, niscaya tidak akan sholat menggunakan pakaian tersebut. Adapun hadis yang mengatakan, ya, tidak najis pada satu tetes atau dua tetes darah kecuali darah yang mengalir,
ini hadis yang dhaif. Ya. Sehingga kesimpulannya darah sedikit atau banyak, 1 tetes atau 2 tetes, atau mungkin mengalir, ya, tidak najis, dihukumi suci. Nah, kecuali tadi darah haid dan darah nifas. Nah, qala Urwah anil Miswar, berkata Urwah ibnu Zubair, ya. Urwah bin Zubair ibn al-Awwam. Nah, Urwah ini keponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Dikarenakan Urwah putrinya Asma bintu Abi Bakar. Ayahnya ya, Zubair ibn al-Awwam. Nah, Urwah ini keponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, Urwah banyak meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Anil Miswar wa Marwan, dari Miswar dan Marwan. Marwan ibn al-Hakam. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam zamana Hudaybiyah fadzakara hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada zaman Hudaybiyah. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang panjang, akan dijelaskan nanti pada babnya. Nah, ya, Imam Bukhari hendak meringkas saja, ya, meringkas dari hadis yang panjang tadi diambil, nah, yang berkaitan dengan bab yang dibahasnya. Di dalam hadis tersebut disebutkan wa ma tanakhaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nukhamatan, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan dahak illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum, melainkan jatuh pada telapak tangan salah seorang di antara mereka. Fadalaka biha wajhahu wa jildahu, kemudian ya, menggosokkan dahak tadi kepada wajahnya dan kulitnya. Nah, di sini menunjukkan tentang tidak najisnya dahak. Nah, begitu juga air liur dan yang semisalnya. Ya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibnu Yusuf, menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf. Qala haddatsana Sufyan, menceritakan kepada kami Sufyan, yang dimaksud Sufyan As-Tsauri. An Humaid an Anas, dari Humaid dari Anas, Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, Abu Hamzah, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sahabat yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dibanyakkan hartanya dan juga diberkahi anak-anaknya dan umurnya. Nah, dikabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas menjadi sahabat yang banyak hartanya dan juga panjang umurnya serta banyak anak-anaknya. Ya. Beliau termasuk di antara 10 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bazaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thawbihi. Anas mengatakan bazaqan Nabi SAW meludah pada saubihi, ya, selendangnya. Nah,
Tawalahu Ibnu Abi Maryam. Ibnu Abi Maryam beliau menyebutkan dengan panjang lebar riwayat tersebut. Ya. Qala akhbarana Yahya Ibnu Ayyub haddatsani Humaid. Mengkhabarkan kepada kami Yahya bin Ayyub haddatsani Humaid. Menceritakan kepadaku Humaid, qala sami'tu Anasan 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kita sebutkan tadi. Nah, dari hadis yang kita bacakan tadi disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman Hudaybiyah, ya, ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah bersama dengan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Nah, ya, dan ketika itu, ya, Rasulullah terhalang untuk melaksanakan haji, nah, atau umroh, ya. Dan disebutkan dalam hadis yang panjang tersebut, nah, tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan dahak, melainkan jatuh pada telapak tangan salah seorang di antara sahabat-sahabatnya. Kemudian menggosokkan kepada wajah dan kulitnya. Nah, Nabi SAW datang untuk melaksanakan umrah ketika itu. Dihalangi oleh orang-orang musyrikin. Nah, sehingga Nabi tidak jadi melaksanakannya. Dan ketika itu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan dahak, dahak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jatuh pada telapak tangan salah seorang di antara para sahabatnya, kemudian menggosokkan kepada wajahnya dan juga kepada kulitnya. Nah, dan kata Syekh Ibnu Utsaimin, وَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ هَذَا فِي الْأَيَّامِ الْعَادِيَةِ لَكِنْ مِنْ أَجْلِ إِغَاظَةِ الْمُشْرِكِينَ. Tidaklah mereka melakukannya pada hari-hari biasanya. Mereka tidak biasa melakukan hal ini. Berebutan dahaknya Nabi SAW. Akan tapi yang mereka lakukan ini min ajli ighadatil musyrikin. Untuk membuat marah orang-orang musyrik. Membuat jengkel orang-orang kafir. Dikatakan dihasung sebagai kaum muslimin, kita tidak boleh membuat bahagia, membuat senang orang-orang musyrik. Tapi hendaklah kita membuat jengkel mereka. Dengan cara apa? Dengan cara kita semangat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah membuat jengkel mereka. Tatkala kita semangat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat membela agama kita, membuat jengkel orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Tatkala kita memuliakan Nabi SAW, menghormati Nabi SAW, membuat jengkel orang-orang musyrikin. Nah, setiap perkara yang dilakukan dalam rangka membuat jengkel orang-orang musyrikin tadi, maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya membuat jengkel orang-orang kafir tadi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan amalan-amalan soleh,
Yang mana orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, mereka tidak senang ketika melihat kaum muslimin istiqomah di atas agamanya, berpegang teguh terhadap agamanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Nah, saya syariatkan kita membuat jengkel mereka. Jangan membuat senang orang-orang kafir. Tatkala kita tasabbuh mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, mereka senang. Tatkala kaum muslimin jauh dari agamanya, tidak berpegang teguh dengan agamanya, membuat orang-orang kafir senang. Jangan sampai kita membuat orang-orang kafir senang. Nah, apalagi tadi tatkala kaum muslimin mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, bahkan mengikuti ibadah orang-orang kafir, mereka senang. Nah, pada Allah Subhanahu wa taala merintahkan supaya kita membuat jengkel orang kafir. Nah, wala yata'una mauti'an yaghidul kuffar wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun saleh. Dicatat sebagai amalan saleh. Nah, tatkala kita membuat jengkel orang-orang kafir. Nah, maka ketika itu para sahabat memuliakan dan menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tujuannya jadi untuk membuat jengkel orang-orang musyrikin. Nah, yang mana ketika itu mereka tidak biasa melakukannya pada hari-hari yang lainnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan dahak, nah, maka disambut, diterima oleh telapak tangan salah seorang di antara sahabatnya. Nah, kemudian menggosokkan pada wajahnya dan kulitnya. Ini di antaranya kata Syekh Ibnu Utsaimin min ajli ighadatil musyrikin. Dalam rangka membuat jengkel orang-orang musyrik. Ketika melihat sahabat Nabi SAW sangat memuliakan Nabi SAW. Nah, dalam hadis yang kita bacakan tadi disebutkan bazaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bazaqa artinya meludah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang ludah pada selendangnya. Nah, sebagian juga mengartikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuang ludah pada bajunya, sehingga sebagian ada yang menjelaskan hadis ini, nah, bahwasanya kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah kehidupan yang bergelimang dengan harta dunia. Akan tapi, nah, beliau merasakan bagaimana kefakiran, bagaimana kemiskinan, kesederhanaan yang sangat luar biasa yang ada pada beliau. Nah, sampai sebutkan sapu tangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ujung bajunya. Nah, sapu tangannya Nabi SAW ujung bajunya.
Sehingga ketika Rasulullah meludah pada ujung bajunya. Nah, ya. Atau ketika membuang dahak, ya, beliau buang pada ujung bajunya. Nah, ada beberapa adab yang penting kita ketahui berkenaan dengan meludah. Ya. Di antaranya tidak boleh meludah ke arah depan atau ke samping kanan. Nah, sebagaimana Nabi SAW melarang seseorang meludah ke arah depan dan juga ke samping kanan ketika sedang melaksanakan sholat. Ya. Rasulullah mengatakan, Inna ahadakum idha qawma yusalli fa inna allaha tabaraka wa ta'ala qibala wajhihi. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila berdiri melaksanakan sholat, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala di hadapannya. Fala yabsuqanna qibala wajhi. Maka janganlah membuang air liur ke hadapannya. Wala an yaminihi, dan tidak juga membuang ludah ke samping kanannya. Wal yabsuq an yasarihi tahta rizlihi yusra. Meludahlah ke samping kirinya. Ya, di bawah kakinya yang kiri. Nah, ya. Ini kalau tidak memungkinkan, nah, dia meludah pada ujung bajunya atau sapu tangannya. Nah, ya, terdesak dia harus meludah, tidak bisa ke ujung bajunya ataupun sapu tangannya, maka dibolehkan ke samping kiri di bawah kakinya. Ya, ya, bukan samping kiri ke jamaah yang sebelah kirinya. Nah, tapi ke samping kiri ke bawah kakinya. Nah, fa'in ujilat bihi badirah. Ya, kalau harus segera mengeluarkannya, falyaqul bisaubihi hakada. Maka hendaklah dia lakukan dengan ujung bajunya seperti ini. Ya. Summa tawa saubahu ba'dahu ala ba'din. Kemudian Nabi melipat ujung bajunya sebagiannya kepada sebagian yang lainnya. Ya. Kalau tadi harus segera mengeluarkannya. Ya. Nah, apalagi kalau langsung meludah ke sebelah kiri khawatir kena kepada orang lain, maka ya, meludahlah pada ujung bajunya. Nah, kemudian Nabi SAW melipatkan sebagiannya kepada sebagian yang lain. Ya, yang terkena air liur tadi atau mungkin dahak dan semisalnya, kemudian dilipatkan yang bersihnya dengan yang kotornya. Nah, di sini juga menunjukkan bahwasanya ya, air liur itu tidak najis. Nah, tapi kalau kita bawa sapu tangan, buang ke sapu tangannya. Ya, tapi kalau tidak bawa sapu tangan atau yang sejenisnya, maka pada ujung bajunya. Nah, pada ujung baju. Ya. Baik dahak, air liur, nah, atau mungkin upil. Nah, ya, kalau kita tidak bawa sapu tangan dan terdesak kita harus mengeluarkannya, ya, tidak ada tempat untuk menyimpan atau membuang. Nah, maka ke ujung baju. Nah, ya, jangan sembarangan, ya, upil kemudian, ya, upilnya dia simpan di tiang masjid misalkan, ya, atau misalkan di mana, di meja, gitu. Nah, di bawah meja misalkan. Nah, kalau terdesak ke ujung bajunya, ke ujung bajunya.
Ya, tapi kalau bawa tisu, bawa kain, ya, bawa sapu tangan, nah, buang ke sana. Tapi kalau tidak memungkinkan tadi, tidak bawa yang semacam itu, maka dibuangnya ke ujung bajunya. Jangan sembarangan. Nah, ya. Kemudian adab yang berikutnya berkenaan dengan tadi meludah, ya. Hendaklah membersihkan ludah atau dahak yang mengenai lantai masjid atau bagian lainnya. Ya. Kalau lantai masjidnya berupa tanah, maka dengan menguburnya. Nah, Nabi SAW mengatakan al-buzaku fil masjidi khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Meludah di dalam masjid itu adalah khati'ah, ya, sebuah dosa. Nah, penghapusnya adalah dengan menguburnya. Ya, jadi tidak boleh kita meludah di masjid. Nah, ya. Barakallahu fikum. Dan kalau dalam keadaan sholat tadi terdesak, tidak mungkin kita keluar dulu membatalkan, ya, maka dibolehkan. Nah, tapi ke samping kiri di bawah kakinya, ya. Nah, atau tadi ke ujung bajunya, ya. Kalau pakai selendang, ya, bisa ke selendangnya. Nah, kalau bawa sapu tangan, bisa ke sapu tangannya. Nah, ya. Ini diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, jangan sembarangan meludah di masjid. Ya, ludah kan kotoran. Nah, sebagian ulama pun mengkiaskan segala macam bentuk yang sifatnya kotor. Nah, ya, apalagi najis, ya, jangan kita lakukan di masjid. Nah, ya, membuang ludah misalkan. Apalagi membuang muntah. Nah, ya, atau yang semisalnya perkara-perkara yang kotor. Ya. Maka sini pun hasungan untuk membersihkan masjid. Nah, membersihkan masjid dari perkara-perkara yang kotor. Ya. Nah, bahkan keutamaan sangat luar biasa ketika seseorang, ya, senantiasa membersihkan masjid, menyapunya, mengepelnya dan sebagainya. Ya. Sampai Nabi SAW merasa kehilangan ketika meninggalnya, ya, seorang laki-laki atau perempuan yang biasa menyapu masjid. Nah, ya, Rasulullah merasa kehilangan. Bertanya kepada sahabat yang lainnya, kemana orang ini? Disebutkan meninggal dunia. Ya. Rasulullah mengatakan, tidakkah kalian memberitahukanku? Dullani ala kubrihi. Tunjukkan kuburannya kepadaku. Ya, Rasulullah SAW datang ke kuburannya, kemudian menyempatkan sholat di atas kuburan tersebut, sholat jenazah. Nah, ya, kemudian Rasulullah mendoakan orang ini, menunjukkan bahwasanya keutamaan bagi orang yang dia membersihkan masjid, menyapu masjid. Nah, ya, sebagai bentuk kecintaan kepada masjid. Nah, bahkan Nabi SAW pun menyebutkan ketika menjelaskan tentang sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Seseorang yang terkait hatinya dengan masjid. Nah, terkait hatinya dengan masjid. Ya, senang datang ke masjid. Nah, ya, bahkan dia menunggu waktu sholat berikutnya di masjid. Subhanallah. Ya, intidarus sholat ba'da sholat. Menunggu sholat setelah dia melaksanakan sholat. Sambil menunggunya diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Ya, baik membaca Al-Quran, baik zikir, talabul ilmi dan lain sebagainya. Ya, subhanallah, keutamaan demi keutamaan. Ya, seseorang yang terkait hatinya dengan masjid. Nah, ya, dikatakan masjid merupakan tempat yang paling afdal di muka bumi. Yaitu masjid. Ya,
Sehingga kalau kita senang, untuk ke masjid, apalagi masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kita bisa menegakkan sholat berjamaah, berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan sangat luar biasa ketika seorang terkait hatinya dengan masjid. Dia tadi memakmurkan masjid, membersihkan masjid, mengepel, menyapu masjid, bukan perkara yang hina. Tapi keutamaan sangat besar. Sebagaimana kita sebutkan tadi, dikarenakan yang memakmurkan masjid-masjid itu ya orang beriman. Dan diantaranya tadi tidak membuang kotoran di masjid. Sehingga segala macam bentuk yang bisa membuat kotor di masjid, hendaklah kita membersihkannya. Kita bersihkan. Apalagi kalau ada bau-bau yang tidak sedap, air kencing, misalkan kucing, misalkan, atau kotoran kucing, mengganggu sekali, mengganggu sholat dan juga baunya juga tidak sedap, sehingga kita berusaha untuk membersihkan, menyingkirkannya. Sebagaimana tadi buzaq, yaitu air liur. Kata Nabi SAW, al-buzaq fil masjid khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Meludah dalam masjid adalah sebuah dosa. Penghapusnya adalah dengan menguburnya. Sekali lagi ini kalau lantainya berupa tanah, maka untuk membersihkannya dengan menguburnya. Sebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, menukilkan penjelasan Ibnu Abi Jamrah, mengapa dikubur, bukan ditutupi atau ditimbuni sesuatu, tapi dikubur. Alasannya karena dengan sekedar menutupi masih belum menjadikan ludah itu aman bagi orang yang duduk di atasnya. Kalau tutupi tisu misalkan, atau tutupi yang lain, bisa jadi ada orang yang duduk di atasnya, sehingga mengotorinya. Sehingga yang paling aman kalau lantainya itu masih berupa tanah, yaitu dengan dikuburnya. Tapi kalau lantainya berupa keramik seperti ini, dengan dicuci, dibersihkan, dibuang, sehingga tidak mengganggu yang lainnya, tidak mengotori yang lainnya. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan al-buzaq wal mukhat wa nahwihi dan yang semisalnya. Yang jelas Al-Imam Al-Bukhari memasukkan bab ini ke dalam Kitabul Wudu, menunjukkan bahwasannya perkara-perkara tadi bukanlah najis, bukanlah perkara yang membatalkan wudu. Ketika seorang meludah, ketika seorang membuang ingus misalkan dan semisalnya, bukanlah perkara yang membatalkan wudu, dan juga perkara tadi bukanlah najis. Dan disebutkan tadi pada Syekh Ibnu Utsaimin, anna nukhamah tahirah wa kadzalika kullu ma yakhruju minal insan ma ada ma yakhruju minas sabilain fa huwa najis. Hadis ini merupakan dalil bahwasanya an-nukhamah, dahak itu suci. Begitu juga setiap yang keluar dari manusia selain yang keluar dari kubur dan dubur itu adalah suci. Adapun yang keluar dari kubur dan dubur itu adalah najis. Yang keluar dari kubur dan dubur itu adalah najis. Adapun yang keluar dari selain daripada itu, keluar dari mulut misalkan tadi,
ya, dahak, nah, muntah dan semisalnya suci. Keluar dari hidung, ya, mimisan, misalkan, ingus, ya, upil dan semisalnya suci. Keluar dari telinga pun sama suci. Keluar dari kulit, misalkan, keringat atau darah, ya, itu suci. Nah, selesai bab al-buzaq wal mukhat wa nahwihi fi tsawb. Ya, dan juga ini menjelaskan tentang adab tatkala kita buang dahak. Nah, ya, adab tatkala buang dahak, maka hendaklah ke sebelah kiri. Nah, ke sebelah kiri, ya, atau dengan menggunakan tadi ujung baju. Nah, dibuang ke ujung bajunya. Ya, dan yang lain Rasulullah melipat, ya, ujung bajunya tadi yang bersih dengan yang terkena dahaknya. Nah, kemudian digosokkannya. Nah, kalau ada sapu tangan bisa pakai sapu tangan. Ini kalau tidak memungkinkan dia misalkan mengeluarkannya di tempat yang layak, baik itu WC ataupun tempat yang layak. Nah, tapi dia harus segera mengeluarkannya. Nah, ya, mungkin dikatakan tadi mendesak, harus segera mengeluarkannya, ya, maka bisa dia buang, nah, pada ujung bajunya atau pada kain sapu tangan, nah, atau selempang, selendang kalau di bawah selendang dan semisalnya. Kalau sekarang mudah, ya, banyak tisu dan sebagainya. Nah, ya, bisa membuang ingus tadi atau dahak tadi ke tisunya, kemudian dibuang ke tempat sampah. Nah, alhamdulillah. Nanti kita masuk pada bab yang ke-71. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.